masjid itu yang awalnya adalah untuk tempat sujud, kemudian untuk beribadah, untuk berkumpul, misalnya berkumpul umat lah ya, untuk pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Tetapi masjid sekarang didirikan atau dibangun untuk menunjukkan eksistensi daripada golongannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jonre Marifat. Ini edisi hari Jumat. Hari Jumat itu yang menjadi adat, kebiasaan, atau mungkin bisa dikatakan sebagai kewajiban sebagai umat Islam laki-laki adalah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Berbicara tentang masjid, itu ada dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa pada zaman Nabi dulu itu pernah ada masjid yang dirobohkan oleh Nabi atau diperintahkan untuk dihancurkan, yang namanya Masjid Dhiror. Jadi kalau berdasarkan cerita, Masjid Dhiror itu letaknya di sebelah Masjid Kuba. Bukan di sebelah ya, pokoknya berdekatan lah ya, berdekatan dengan Masjid Kuba. Itu bersebelahan. Yang menurut cerita tujuannya adalah untuk memecah belah jamaah. Jadi jamaah atau orang yang sholat pada atau orang yang berkumpul pada Masjid Kuba itu nantinya akan terpecah pada ke Masjid Dhiror gitu ya. Mungkin seperti itulah, karena kronologinya itu kan sudah lama. Jadi tujuannya adalah untuk memecah belah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tentang bahwa masjid dibangun bagus tetapi kosong dari petunjuk, itu sebenarnya pada zaman Nabi pun sudah ada, yakni Masjid Dhiror itu tadi yang akhirnya itu dihancurkan. Akan tetapi sekarang ini kita sering ya, kalau misalnya berjalan itu kan sering melihat masjid yang berdampingan. Bahkan kalau di kampung saya kan tinggalnya di Jepara, itu ada di dekat tempat saya itu masjid itu malah bersebelahan, yang satu dicat warna hijau dan yang satunya lagi dicat warna biru. Kira-kira kasus seperti itu sama tidak ketika dulu ada orang munafik yang mendirikan masjid di sebelah atau berdekatan dengan Masjid Kuba atau yang kita sebut Masjid Dhiror itu tadi. Kan mirip itu, kasusnya mirip. Jadi masjid itu yang awalnya adalah untuk tempat sujud, kemudian untuk beribadah, untuk berkumpul, misalnya berkumpul umat lah ya, untuk pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Tetapi masjid sekarang ini didirikan atau dibangun untuk menunjukkan eksistensi daripada golongannya masing-masing. Makanya ada masjid yang labelnya warna hijau, ada masjid yang labelnya warna biru, kemudian ada lagi yang dengan warna yang lain. Itu sebenarnya sama dengan kondisi pada zaman Nabi dahulu dengan kasus Masjid Dhiror itu. Cuman orang sekarang itu abai, entah itu tidak tahu atau memang mengabaikan kasus-kasus yang dulu itu. Tapi yang pasti fungsi atau esensi dari masjid sebagai tempat untuk menyatukan umat, mengumpulkan umat dari berbagai latar belakang,
itu bisa berkumpul di masjid, itu akhirnya sekarang sudah tidak lagi kita temukan. Padahal kalau kita tahu sholat di masjid dan di musola itu mungkin ada beberapa keterangan yang mengatakan bahwa sholat di masjid dan di musola itu level tingkatannya berbeda. Tetapi apakah kita yakin sholat kita yang di masjid itu diterima atau sholat kita yang di musola itu juga diterima? Padahal kita sama-sama tidak tahu sholat kita itu nantinya akan sampai kepada Allah atau tidak. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, awalnya orang itu tidak tahu ibadahnya itu sampai atau tidaknya. Kemudian yang kedua, yang saya rasa aneh ya, ini menurut saya saja, tidak menurut orang lain ya. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan, itu pastinya yang keliru itu saya. Dan lagi sudah tidak yakin bahwa ibadahnya itu sampai kepada Allah atau tersambung dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya berlomba-lomba mengeluarkan energi, biaya dan lain sebagainya untuk membuat rumah ibadah. Ini masalah atau kekonyolan yang kedua. Orang kita berbuat, taruhlah begini ya, kita itu jualan misalnya, kita itu jualan, kita itu tidak yakin jualan kita, padahal kita sudah jualan loh, sudah jualan, tapi kita tidak tahu jualan kita itu nantinya dapat untung atau tidak. Padahal kita sudah praktek, terus pokoknya saya asal jual saja, tidak tahu nanti ini nantinya akan untung atau enggak. Kemudian tiba-tiba sudah tahu seperti itu, kemudian kita bikin warung lagi untuk jualan lagi. Itu berarti kuadrat itu. Kalau misalnya kita bikin warung atau bikin atau jualan, kemudian kita sudah tahu pasti untungnya, nah itu bolehlah kita ekspansi, membuat warung lagi. Demikian juga dalam hal ibadah, kita beribadah, kemudian kita tidak tahu ibadah kita itu sampai atau enggak, diterima Tuhan atau tidak. Tahu-tahu malah bikin tempat yang untuk beribadah misalnya, tempat ritual lah ya. Ketika orang itu tidak tahu tentang Tuhannya, maka orang membuat masjid atau orang yang sholat kemudian menghadap Ka'bah itu sama halnya dengan orang jahiliyah dulu yang menyembah berhala. Ka'bah itu batu, berhala juga batu, sama. Dua orang ini, orang yang sholatnya menghadap Ka'bah atau orang yang ibadahnya menghadap batu atau patung misalnya, dua orang ini ketika berdebat, satu sama lain tidak akan mengakui kalau ia menyembah benda mati. Orang Islam ketika dikatakan bahwa ketika kau sholat itu menghadap Ka'bah, yang Ka'bah itu juga terbuat dari batu atau benda mati, ia pasti akan mengelak. Saya juga Islam loh ya. Saya juga ketika sholat menghadap ke arah barat, menghadap Ka'bah lah istilahnya. Ketika orang Islam itu dikatakan bahwa kamu sholat menghadap kepada Ka'bah atau menyembah kepada Ka'bah, ia tidak akan mau, ia tidak akan rela dikatakan seperti itu. Begitu juga umat lain yang kita pandang ia menyembah batu atau patung, ia tidak akan mengakui itu. Walaupun keduanya ini sama-sama tidak tahu. Jadi kebanyakan orang beragama itu hanya ikut-ikutan, ikut
kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan orang terdahulu, kebiasaan nenek moyang dan lain sebagainya. Ini plek dengan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab pada masa Rasulullah, bahwa nenek moyang kita itu dulunya tidak seperti ini proses beribadah. Sama sebenarnya. Hanya saja kita itu sama-sama tidak merasa. Karena dogma yang tertanam di dalam otak ya, itu kaitannya dengan otak, bukan di hati. Dogma yang sudah mengakar kuat di dalam otak kita itu, bahwa sehingga kita itu tidak sadar, kita itu auto gitu loh. Ketika misalnya ada Pak Kiai ngomong, kamu baca ini selama sekian kali biar nanti usahamu laris, auto, ini auto menerima. Otak kita itu langsung, secara langsung, tidak terus ada penolakan atau bagaimana. Loh, kenapa Pak Yai, ada apa hubungannya kita membaca surat Al-Waqiah dengan dengan rizki nanti yang kita dapat? Orang tidak akan menanyakan itu. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita ini kayak orang tidur gitu loh. Dia apa-apakan itu manut gitu aja kan. Nah, itulah penyakit yang saat ini menghinggapi kita, menghinggapi masyarakat kita, masyarakat dunia lah ya, bahwa orang beragama itu hanya asal yakin, asal percaya. Pokoknya asal yang menyampaikan itu tampangnya mentereng, tampangnya meyakinkan, gitu aja wes. Akan berbeda ketika ada orang yang mengatakan hal yang sama itu, kemudian kita secara fisik sudah tidak cocok, tidak respect dengan orang yang mengatakan itu. Padahal ada kaidah yang mengatakan ungdur maqol, lihatlah apa yang dikatakan, wala tandur man qol, jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu kaidah atau apa? Ya, kaidah lama yang dipakai biasanya oleh orang-orang, bahwa sebenarnya inti dari semuanya itu ya, dari tadi pembuatan masjid, kemudian karena merasa apa ya, otak kita itu semacam sudah tercuci dan kita secara tidak sadar kita berjalan seperti ini itu macam orang tidur. Coba bayangkan saja, kita tiba-tiba ketika jam 11 pas hari Jumat ini ya, jam 11 kemudian mendengarkan suara azan, kita secara auto berjalan ke masjid. Misalnya kita ada, itu auto, kita tidak tahu loh ya, kita ke masjid itu nanti dapat apa, apakah kita dapat pahala atau enggak, misalnya kalau misalnya ibadah itu nanti diukur dengan pahala ya. Kemudian ketika kita ke masjid itu, apakah di masjid itu kita nanti menemukan Tuhan, kemudian yang katanya sholat itu tanda anil fahsya wal mungkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, apakah setelah kita pulang dari masjid itu nanti kita benar-benar bisa terhindar dari perbuatan mungkar itu? Kan enggak. Kita ke masjid, jalan, kita balik lagi pulang, maka kebiasaan yang sering kita kerjakan itu pun akan kembali normal lagi. Jadi kita sholat ke masjid, kita sholat ke musola, atau kita sholat di rumah, itu hampir tidak ada efeknya. Padahal sholat kan tidak seperti itu kan. Karena sholat itu intinya adalah mengingat. Semakin kita mengingat Tuhan, chemistry, hubungan antara kita dengan Tuhan itu akan terjalin semakin erat. Ketika chemistry itu sudah semakin kuat, maka auto apa yang kita kerjakan itu adalah seperti di Al-Quran itu loh. Idza romaita wa idza romaita idza romaita walakinna boharoma. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah murni atau sesuatu yang memang berasal dari Tuhan. Ketika kita berbicara, itu Tuhan yang berbicara. Ketika kita melihat, Tuhan juga yang melihat.
Jadi sudah tidak ada nanti ada iri dengki dengan tetangga misalnya, atau saling cekcok misalnya. Nah, itulah inti dari sholat. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah satu faktornya atau syaratnya kita bisa mengingat Tuhan. Dengan seringnya kita mengingat, kan sehari 5 kali ya, itu belum termasuk misalnya ada sholat-sholat sunnah, sholat rawatib dan lain sebagainya, itu banyak kali lah. Dengan seringnya kita mengingat Tuhan, chemistry atau rasa cinta kita kepada Tuhan itu nantinya akan makin kuat. Nah, cinta itulah, karena cinta itu menjadi puncak makom dari seorang hamba, itu hanya pada ranah cinta. Ketika kita sudah cinta pada Tuhan, maka kayak Nabi Ibrahim itu, ketika anak yang digadang-gadangkan sekian lama, kemudian diminta oleh Tuhan untuk disuruh menyembelih, dikerjakan. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan, fihi ayatum bayinatum makom Ibrahim. Ya. Di situ ada makom Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran. Waman daholahu kana aminah. Siapa yang bisa memasuki makomnya Nabi Ibrahim itu, ia akan aman. Ya. Itu bukan makom yang tempat atau kamar atau rumah, itu bukan. Tapi itu makom dimensional yang telah dicapai oleh Nabi Ibrahim. Karena saking cintanya ia kepada Tuhan, sehingga apapun ia korbankan. Termasuk anak yang diharapkan lama, dicita-citakan lama hingga sampai tua, kemudian baru punya anak, yakni Nabi Ismail, disuruh untuk mengorbankan, itu pun diberikan. Jadi kemelekatan dan kecintaan kita kepada yang selain Tuhan itu sudah tidak lagi ada. Makanya benar ketika makom tertinggi seorang hamba itu hanya pada makom cintai. Dan itu terbangun itu dari proses kita sholat, seringnya kita sholat, seringnya kita mengingat, kan? Makanya mestinya dari seluruh rukun Islam itu, mulai syahadat, sholat, puasa, haji, itu terkait semuanya, terkait. Dan inti yang pertama menjadi syarat rukun yang pertama itu kan syahadat, menyaksikan. Ketika sudah menyaksikan bisa mengingat, ketika sudah bisa mengingat karena sudah terjalin kecintaan kita kepada Tuhan, kita rela mengorbankan apapun. Dan sampai nanti haji dan lain sebagainya, itu semuanya terkait. Makanya mari kita sama-sama beragama yang benar, beragama sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini sia-sia. Kita sholat sia-sia, kita baca Quran sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada ruhnya, nurnya, tidak ketemu. Asal sholat, padahal orang yang sholat tetapi tidak tersambung dengan Tuhan, ancamannya neraka well. Itu jelas ya. Mungkin itu untuk siang kali ini. Ini tentang praktek ya, tentang praktek. Jadi kalau sekedar didengarkan, mungkin ketika saudara-saudara ini mendengarkan ini ocehan saya ini mungkin agak panas dan tidak terima gitu ya. Tapi itu tidak apa-apa, karena kebenaran itu harus disampaikan, walaupun itu sulit dan pahit gitu ya, walaupun itu menyakitkan. Jadi bukan karena sombong atau apa, tetapi memang kebenaran itu harus disampaikan agar bisa ya tersampailah, diucapkan agar tersampai, agar bisa diterima. Masalah senang atau tidak ketika mendengar itu, ya itu tergantung masing-masing ya, masing-masing. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.